Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brother dan sister, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang International Organization for Standardization, yaitu ICO 9001 pada tahun 2015. Baik, silahkan disimak, mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu ISO 9001-2015. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. Definisi dari ISO. Apa itu ISO 9001-2015? ISO 9001-2015 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, dikenal juga dengan ISO, yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan atau organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Kemudian, dengan berpedoman pada ISO 9001-2015, sebuah organisasi atau perusahaan dapat melakukan evaluasi apakah produk, barang atau jasa, dan proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat memenuhi keinginan atau persyaratan dari customer secara konsisten. Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO ini juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan ataupun pelanggan, serta mencegah terjadi kegagalan mutu atau jasa sepanjang proses produksi. Di Indonesia, standar sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 ini diadopsi identik menjadi sebuah standar sistem oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 9001-2015. Standar ISO 9001-2015 menggunakan pendekatan berbasis risiko, keterlibatan pihak-pihak terkait, dan meningkatkan keberlanjutan. Untuk memastikan tingkat keberhasilan, maka ISO 9001-2015 membutuhkan penerapan siklus Deming (PDCA), yaitu Plan, Do, Check, Act. Kemudian, ISO 9001-2015 adalah standar manajemen mutu internasional yang menekankan pendekatan berbasis risiko, di mana keterlibatan pihak-pihak terkait dan peningkatan keberlanjutan. Pendekatan berbasis risiko mengharuskan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan keberhasilan pencapaian tujuan mereka. Nah, keterlibatan pihak-pihak terkait mencakup pengakuan pentingnya hubungan yang positif dan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan pihak lainnya. Organisasi diharapkan berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait untuk memahami kebutuhan mereka dan memastikan kepuasan pelanggan. Peningkatan keberlanjutan menekankan perlunya terus-menerus meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mutu mereka secara lebih efisien dan efektif. Nah, siklus Deming juga dikenal sebagai siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, adalah pendekatan manajemen berkelanjutan yang terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama adalah plan. Plan yang artinya perencanaan adalah identifikasi tujuan dan proses yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua adalah do.
Pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah mengimplementasikan rencana dan kumpulkan data selama pelaksanaan. Yang ketiga adalah cek, pengecekan. Yang dimaksud adalah evaluasi hasil yang diperoleh dari langkah do tadi dengan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan. Yang keempat adalah act, adalah tindakan, yang artinya adalah tindakan. Yang maksudnya adalah ambil tindakan untuk meningkatkan proses berdasarkan hasil pengecekan. Proses ini melibatkan penyesuaian atau perbaikan rencana yang telah ada. Penerapan siklus PDCA secara terus-menerus membantu organisasi meningkatkan kinerja dan efisiensi secara berkelanjutan dengan menyesuaikan rencana berdasarkan pembelajaran dari setiap iterasi. Siklus ini mendukung perbaikan berkelanjutan dalam suatu sistem atau proses. Nah, mengapa perlu ISO 9001-2015? Dengan memahami bahwa ISO 9001 memberikan acuan berupa sistem manajemen kualitas. Adanya sistem memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat yang bisa dijadikan alasan mengapa perusahaan perlu memiliki sertifikasi ISO 9001 ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang berstandarisasi internasional. Kemudian memiliki sistem jaminan kualitas bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun partner yang ingin bekerja sama dengan perusahaan. Hasilnya adalah kualitas produk yang terjamin memiliki implikasi secara langsung ataupun tidak pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah penetapan risiko dan peluang yang dikaitkan dengan konteks dan sasaran organisasi atau perusahaan. Senyalah mencegah terjadinya kegagalan proses dan kerugian akibat terjadinya ketidaksesuaian mutu produk dan jasa. Terakhir adalah memiliki sertifikasi ISO 9001 mengharuskan adanya sistem yang terdokumentasi dengan baik di perusahaan atau organisasi. Dengan adanya dokumentasi terhadap sistem dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan audit secara internal. ISO 9001 adalah standar internasional yang membantu perusahaan menciptakan dan memelihara sistem manajemen mutu. Ini membawa beberapa manfaat yang signifikan. Yang pertama adalah standarisasi internasional. ISO 9001 memberikan kerangka kerja untuk menyusun sistem jaminan kualitas yang terstandarisasi secara internasional. Kemudian memastikan bahwa perusahaan mengikuti praktek terbaik yang diakui secara global. Yang kedua adalah kepercayaan pelanggan dan partner kerja atau partner perusahaan. Dengan memiliki sistem jaminan kualitas yang terukur, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Hal ini dapat membantu memperluas peluang kerjasama dan meningkatkan reputasi perusahaan. Begitu. Yang ketiga, ada kepuasan pelanggan. Kualitas produk yang terjamin melalui implementasi ISO 9001 secara langsung berdampak pada kepuasan pelanggan. Produk atau layanan yang konsisten dalam mutu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Begitu. Yang keempat, keuntungannya adalah manajemen risiko dan peluang. ISO 9001 membantu perusahaan mengidentifikasi
dan mengelola risiko serta peluang yang terkait dengan konteks dan tujuan organisasi. Nah, ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, yang kelima ada pencegahan kegagalan proses. Dengan fokus pada pencegahan ketidaksesuaian mutu, ISO 9001 membantu mencegah kegagalan proses, mengurangi kerugian, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang keenam adalah dokumentasi sistem yang baik. Memiliki sertifikasi ISO 9001 mengharuskan perusahaan memiliki sistem dokumentasi yang baik. Ini membantu perusahaan untuk lebih terstruktur, transparan, dan dapat melacak setiap aspek operasional dengan lebih efektif. Nah, secara keseluruhan, ISO 9001 membantu perusahaan mencapai kualitas yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan landasan untuk kesinambungan dan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah sistem manajemen mutu merupakan sebuah kesatuan antara struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang digunakan, serta saling berkaitan dalam menerapkan manajemen kualitas. Terdapat 7 prinsip utama manajemen mutu berdasarkan perspektif ISO 9001-2015, yaitu yang pertama adalah customer focus atau fokus pada pelanggan. Yang kedua ada leadership, yang dimana kepemimpinan. Yang ketiga engagement of people, keterlibatan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah process approach, pendekatan proses. Nah, selanjutnya adalah improvement, yang dimana peningkatan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah evidence-based decision making, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya adalah relationship management, yang dimana manajemen hubungan dengan stakeholder. ISO 9001 adalah standar sistem manajemen mutu yang menetapkan prinsip-prinsip untuk memastikan organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tadi dan pihak-pihak terkait. Berikut adalah penjelasan perspektif ISO 9001-2015 yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. ISO 9001-2015 menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan, pengukuran kepuasan pelanggan, dan peningkatan keberlanjutan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan yang efektif dari puncak organisasi dianggap kritis dalam mencapai tujuan mutu. Ini mencakup pembuatan visi dan misi, pengambilan keputusan yang berorientasi pada mutu, dan penyediaan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan mutu. Yang ketiga adalah keterlibatan sumber daya manusia atau keterlibatan SDM. Organisasi atau perusahaan diharapkan melibatkan seluruh anggota tim dalam mencapai tujuan mutu. Ini melibatkan pelatihan, komunikasi yang efektif, dan memperdayakan karyawan untuk berkontribusi pada keberhasilan sistem manajemen mutu. Yang keempat adalah pendekatan proses, yang dimana pendekatan proses berfokus pada memahami dan mengelola proses organisasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Daripada memandangnya sebagai fungsi terpisah,
Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan mutu. Yang kelima, ada peningkatan secara terus-menerus, yang dimana organisasi atau perusahaan diharapkan terus-menerus meningkatkan kinerja mereka melalui proses pendekatan yang sistematis, yang dimana peningkatan dapat melibatkan perbaikan proses, peningkatan produk atau layanan, dan penerapan pembelajaran dari pengalaman. Yang keenam adalah pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Keputusan yang diambil oleh organisasi seharusnya didasarkan pada analisis data dan fakta yang relevan. Ini membantu memastikan keputusan yang tepat dan berkelanjutan. Yang ketujuh adalah manajemen hubungan dengan stakeholder. Nah, organisasi dan perusahaan ini diharapkan memahami kebutuhan dan harapan pihak yang terkait, termasuk pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Nah, manajemen hubungan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari stakeholder. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi atau perusahaan diharapkan dapat menciptakan sistem manajemen mutu yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya requirement untuk ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 ini mencakup banyak hal yang harus diketahui dan dipenuhi perusahaan atau sebuah organisasi yang ingin mencapai sertifikasi, yang merupakan requirement yang perlu dipenuhi. Terkait requirement tersebut, dalam ISO terdapat istilah clause atau klausul berisikan aturan-aturan yang menjadi acuan dalam melakukan sertifikasi ISO 9001:2015. Dalam panduan ISO 9001:2015 terdapat 10 klausul yang perlu dipahami. Namun, demikian dalam penerapannya ke dalam sistem suatu organisasi atau perusahaan, fokus penerapan dimulai dari klausul 4 sampai 10. Adapun 10 klausul tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini menetapkan batasan dan cakupan dari sistem manajemen mutu QMS. Nah, organisasi menentukan apa yang termasuk atau tidak dalam lingkup sistem. Yang kedua, ada acuan normatif. Nah, acuan normatif merujuk pada standar atau dokumen lain yang menjadi pedoman dalam menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001:2015 yang memberikan panduan umum. Yang ketiga adalah istilah dan definisi, yang dimana menyediakan definisi istilah khusus yang digunakan dalam konteks sistem manajemen mutu untuk memastikan pemahaman yang konsisten di seluruh organisasi. Selanjutnya adalah konteks organisasi, yang dimana mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi serta menentukan bagaimana organisasi menanggapi faktor-faktor tersebut. Yang kelima, ada kepemimpinan, yang dimana menetapkan tanggung jawab dan peran pemimpin organisasi atau perusahaan dalam mendukung dan memastikan efektivitas sistem manajemen mutunya. Yang keenam adalah perencanaan. Ya, perencanaan ini melibatkan perencanaan tindakan atau mencapai tujuan mutu, merancang proses, serta menangani resiko dan peluang yang relevan. Yang ketujuh, ada dukungan atau clause yang memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya, komunikasi, dan lingkungan kerja yang memungkinkan sistem manajemen mutu beroperasi secara efektif.
Yang kedelapan, ada operasional, yang dimana menetapkan proses operasional dan kontrol yang diperlukan untuk memastikan produk atau layanan memenuhi persyaratan mutu. Yang kesembilan adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini menilai dan memonitor kinerja sistem manajemen mutu serta efektivitas proses-proses yang ada. Dan yang ke-10 adalah peningkatan performa, yang dimana menetapkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta mempromosikan siklus peningkatan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu secara keseluruhan. Baik, di selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan ISO 9001-2015, yang dimana kesulitan pemahaman persyaratan. Yang pertama adalah tantangan utama untuk memahami persyaratan ISO 9001-2015 secara menyeluruh bagi organisasi yang baru mengadopsi standar ini. Yang kedua adalah perubahan budaya organisasi, yang dimana mengubah budaya organisasi untuk memprioritaskan kualitas dan fokus pada kepuasan pelanggan bisa menjadi tantangan besar. Yang ketiga adalah integrasi dengan proses yang ada. Integrasi standar ISO 9001-2015 dengan proses bisnis yang sudah ada dalam organisasi dapat menjadi kompleks dan memerlukan perubahan signifikan. Yang keempat adalah pelibatan karyawan, yang dimana memastikan semua tingkat karyawan terlibat aktif dalam implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen kualitas. Selanjutnya, yang kelima adalah memastikan kepatuhan berkelanjutan, di mana tantangan menjadi kepatuhan terus-menerus terhadap standar, terutama saat organisasi mengalami perubahan. Nah, adapun solusi untuk mengatasi tantangan itu adalah yang pertama, pelatihan dan pendidikan, yang dimana memberi pelatihan intensif kepada karyawan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan ISO 9001-2015. Yang kedua, komunikasi dan kesadaran. Nah, yang dimana meningkatkan komunikasi internal dan kesadaran karyawan terkait dengan manfaat dan tujuan penerapan standar. Yang ketiga adalah pendekatan bertahap, yang dimana menerapkan standar ISO 9001-2015 secara bertahap untuk mengurangi resistensi perubahan dan memfasilitasi integrasi dengan proses yang sudah ada. Yang keempat, keterlibatan pemimpin organisasi, yang dimana mendorong atau keterlibatan aktif dan pemimpin organisasi dalam mendukung dan mengeksekusi implementasi standar. Yang kelima adalah pemantauan dan peningkatan berkelanjutan, yang dimana membangun mekanisme pemantau yang efektif dan siklus peningkatan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan kinerja secara terus-menerus. Penerapan ISO 9001-2015 ini memerlukan komitmen dan upaya kolektif dan dari seluruh organisasi dengan fokus pada peningkatan berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. ISO 9001-2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Beberapa poin panjang dalam fungsi ISO 9001-2015 melibatkan yang pertama adalah konteks organisasi, dari mana mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis. Yang kedua adalah pemahaman kebutuhan dan harapan pihak-pihak, yang dimana memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta pihak-pihak terkait untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah kepemimpinan, yang dimana keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam mendukung sistem manajemen mutu, menciptakan kebijakan mutu, dan memastikan peran yang tanggung jawab yang jelas. Yang keempat adalah perencanaan menentukan tujuan mutu, dengan merencanakan tindakan untuk mencapai
dan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi mencapai tujuan. Yang kelima adalah operasi, yang dimana menetapkan proses yang diperlukan mengelola sumber daya dan memberikan pemahaman yang jelas tentang produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang keenam adalah evaluasi kinerja, yang dimana memantau dan mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu. Selanjutnya adalah peningkatan yang dimana mengidentifikasi peluang perbaikan dan penerapan tindakan yang diperlukan untuk terus meningkatkan kinerja organisasi. ISO 9001-2015 bertujuan untuk membantu organisasi menciptakan sistem manajemen mutu yang efektif, responsif terhadap perubahan, dan fokus pada kepuasan pelanggan. ISO 9001-2015 adalah standar nasional untuk sistem manajemen mutu yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk peningkatan efisiensi kualitas produk dan layanan. Kemudian, adapun peran daripada pemerintah terhadap ISO 9001-2015 ini dapat diuraikan dalam beberapa aspek. Yang pertama ada regulasi dan kepatuhan, yang dimana pemerintah dapat membuat regulasi yang mewajibkan organisasi untuk mengadopsi standar ISO 9001-2015 ini. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih konsisten dan terstruktur. Yang kedua, pemberian sertifikasi. Pemerintah bisa memiliki lembaga sertifikasi atau kerjasama dengan badan sertifikat swasta untuk memberikan sertifikasi ISO 9001-2015 kepada organisasi yang memenuhi persyaratan. Sertifikasi ini dapat menjadi persyaratan untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah atau untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga adalah pendukung membangun ekonomi. ISO 9001-2015 membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk atau layanan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan finansial kepada organisasi yang mengadopsi dan mempertahankan standar ini. Yang keempat adalah pengawasan dan penegakan. Di mana pemerintah dapat memiliki peran dalam pengawasan dan menegakkan kepatuhan terhadap standar ISO 9001-2015. Ini dapat mencakup audit reguler untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi standar dan memperbaiki proses mereka secara berkelanjutan. Yang kelima adalah pendidikan dan penyuluhan, ya, di mana pemerintah dapat memberikan program pendidikan dan penyuluhan kepada organisasi dan pelaku bisnis tentang manfaat dari implementasi ISO 9001-2015 ini. Dengan hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan adopsi standar di kalangan bisnis. Yang keenam adalah promosi standar internasional. Promosi standar internasional yaitu pemerintah dapat mempromosikan penggunaan standar internasional ini termasuk ISO 9001-2015 sebagai bagian dari strategi perdagangan internasional. Ini dapat membantu organisasi untuk bersaing di pasar global. Secara keseluruhan, peran pemerintah terhadap ISO 9001-2015 mencakup regulasi, sertifikasi, dukungan ekonomi, pengawasan, pendidikan, dan promosi untuk memastikan implementasi yang efektif dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor bisnis. Kemudian kesimpulannya kita dapat memahami bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki standar manajemen mutu. ISO 9001-2015 merupakan salah satu framework standar manajemen mutu yang diakui internasional. ISO 9001 ini sendiri telah mengalami perkembangan dari revisi sejak 1980 sampai dengan 2015 dengan penyesuaian kebutuhan manajemen kualitas pada masanya.
Baik, terima kasih kepada brother dan sister yang sudah menyimak materi yang saya paparkan. Semoga bisa menjadi ilmu baru untuk menambah ilmunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.